Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya. Bencana yang terjadi di Sumatera ya, pada sepekan yang lalu hingga hari ini bukan hanya perkara bencana alam, melainkan terdapat kelalaian dari manusia yang telah melakukan pembalakan hutan secara berlebihan. Kang Deddy Mulyadi, yang saat ini menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, yang sebelumnya adalah anggota DPR RI, telah mengingatkan kepada Kementerian Kehutanan untuk menjaga kelestarian dan juga menjaga hutan yang di Indonesia. Agar apa? Agar tidak terjadi pembalakan hutan secara berlebihan, apalagi pembalakan hutan secara ilegal, yang akhirnya semua itu berdampak kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Selamat datang di Tirta Yasa Legacy. Mari kita tonton video selengkapnya. Menjelaskan kemarin pada waktu pertemuan sebelumnya bahwa banjir itu tidak satu faktor penyebab maupun faktor pemicunya. Faktor pemicu memang curah hujan. Memang beberapa daerah curah hujannya melebihi daripada kapasitas daya tampung daripada daerah tangkapan banjir. Yang kedua adalah terkait dengan kondisi daripada panjang sungai maupun kondisi fitur alaminya. Ada dekat, ada yang jauh. Seperti kalau yang kejadian Kalimantan Barat, lebih kurang sungainya itu hampir 1000 km jaraknya. Sehingga di sana hujan sudah banjir, di sini baru jadi. Kami baru kemarin beberapa hari yang lalu pulang dari Sintang, memperhatikan tentang klis itu. Kemudian yang ketiga, adalah pengaruh daripada pemanfaatan atau pengelolaan daripada lahan itu sendiri. Jadi pengelolaan lahan itu salah satu penyebab daripada kegiatan banjir. Yang terjadi beberapa tempat seperti demikian, kira-kira gitu Pak. Bahwa ada curah hujannya melebihi kapasitas drainase, sehingga terjadi limpasan, seperti kalau yang di Kalimantan Barat lebih kurang 3.000-an meter kubik per detik air itu melebihi daripada daya tampung. Pak, argumentasi Bapak itu argumentasi akademis. Tapi publik tuh udah tahu loh Pak, bahwa panjang sungai dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Nah, yang berubah itu lebar sungai, kemudian kedalaman sungai akibat sedimentasi. Sedimentasi dari mana sih? Kan akibat penebangan hutan. Nah, kemudian menurut saya KLHK tuh coba kalau nggak jujur terus dalam memberikan jawaban, sampai kapanpun ini nggak akan selesai masalah. Kan kita ini penyakit nih. Kalau penyakit ya akui saja. Kalau liver ya liver. Kalau kanker ya kanker. Kalau diabetes ya diabetes gitu loh. Jangan dibikin argumentasi yang lain. Kita ngerti loh Pak. Kita ngerti. Bapak, saya gini aja. Harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh. Kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian. Sekarang mengalami perubahan. Jadi perkebunan sekian. Jadi penambangan sekian. Jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampung nih di sini karena hutannya nggak ada, airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya, jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah. Berapa kawasan yang mengalami penurunan? Berapa kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras.
Saya dari dulu jawaban tuh banyak, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan Hidup itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Dan nggak bisa ada rekayasa alam. Untuk itu, fungsinya adalah menerangkan, memberikan sesuatu gambaran nih Pak, negatifnya ini, positifnya ini, jelasin. Tidak bisa Kementerian Lingkungan Hidup mengikuti keinginan kementerian lain. Kan seluruh kebijakan harus ada rekomendasi analisis dampak lingkungan. Karena ini kuncinya, ini akibatnya segala sesuatu tidak berpegang teguh pada prinsip ikuti gaya menteri lama. Kan ada menteri yang tidak digeser-geser. Siapa? Pak Prakosa. Ikuti dia, punya prinsip. Karena apa? Karena ini legacy. Kalau digeser, ini Pak, oh iya Pak, kalau bangun ini, oh boleh Pak. Oh boleh Pak, ini datang lagi ini boleh Pak, boleh Pak. Lah ya nggak usah sekolah di eksak Pak, sekolahnya di sosial aja. Nggak usah sekolah fisika, nggak usah belajar kimia, nggak usah belajar matematika. Karena lingkungan hidup itu fisika, kimia, matematika, dan biologi inti ilmunya. Sudah aja belajar ilmu sosial dan ilmu politik. Selesai Pak, sudah dirjen, nanti dijabat oleh politisi. Biar disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan serta perkembangan. Kan rusak negara ini Pak. Saya jawaban itu dari dulu Pak udah dapat. Bapak ngapain disuruh ke sana kalau jawabannya itu? Saya tuh ingin dari dulu tuh jujur deh, Kalimantan. Apa yang harus kita pertahankan hari ini? Ruas hutannya berapa lagi? Ini kunci jebret. Bagaimana cara ngujinya? RUTR-nya selesai. Tapi kalau nanti tiap tahun musim ini curah hujannya tinggi. Belum tinggi curah hujan Pak, belum. Curah hujan tinggi itu nanti Januari. Sekarang mah masih persiapan hujan. Ini Pak, ini saya agak keras ngomong ini karena sudah menyangkut prinsip-prinsip yang rakyat yang merasakan terus-terusan dikasih logika. Yang menderita itu kan orang sana yang lama di sana. Sudah nggak kebagian penghidupan, sudah habis kawasannya, sudah kebagian banjir. Tapi kan yang kaya-kaya bisa tinggal di Jakarta, bisa tinggal di Singapura. Orang sana Pak. Ini loh Pak, ini yang saya ingin para dirjen ini berkembalilah pada nilai akademik keilmuan yang independen. Dari independensi itu tetap harus disajikan. Persoalan nanti mau dipakai enggak, Bapak enggak berdosa Pak. Gitu loh. Fisika enggak boleh mengikuti keinginan sosial, enggak boleh. Makanya harus netral fisika itu. Bayangin kalau matematika 4 tambah 4 berapa? Ya nanti kita pikirkan Kak, gimana caranya jadi 9. Kan susah, rusak. Terima kasih Pak. Izin pimpinan, Pak Dirjen belum selesai tadi, boleh melanjutkan? Silakan. Baik Pak, saya tadi hanya memulai bahwa faktor-faktor itu yang harus dilihat. Kemudian yang kedua adalah yang paling penting tadi yang Bapak sudah ungkapkan adalah pengelolaan dan pemanfaatan lahan di wilayah TA-nya, di wilayah catchment areanya. Dari wilayah catchment area, saya ambil satu contoh Bapak, misalkan di Kapuas Hulu. Kapuas Hulu itu kalau kita lihat pertama tingkat kekritisisannya. Betul kata Bapak bahwa banyak yang kritis. Itu yang pertama. Yang kedua kawasan hutan. Luas kawasan hutan di DTA yang ada itu adalah, ini kami gambarkan bahwa luas kawasan hutan pada tahun 2000 seluas lebih kurang 3,9 juta hektar. Kemudian pada tahun 2020 itu lebih kurang 3,6 juta hektar. Artinya bahwa dari tahun 2000 sudah terjadi pengurangan lebih kurang sekitar 300.000 hektar. Dan 300.000 hektar itu di tahun 2011 ke sini itu hanya berkurang sekitar 159.000 hektar. Artinya memang sudah terjadi pengurangan sejak itu. Kemudian kalau misalnya non hutan, yang namanya non kawasan hutan, itu sejak tahun 2000 itu sudah 3 jutaan hektar. Artinya bahwa 46% non hutan, non APR di luar kawasan hutan, 53% lebih kurang di dalam kawasan hutan. Ini kondisi yang kami analisis.
Berdasarkan hal tersebut baru kita lihat faktornya, bahwa mana yang paling menentukan. Ternyata beberapa kegiatan di non hutan tersebut ada mulai dari kondisi semak belukar dan sebagainya. Kami petakan itu Bapak, pemukiman sebagainya. Memang terjadi pemukiman-pemukiman yang berada di belakang daripada backswam, betul, bahwa itu menjadi penampung air. Sehingga memang beberapa kegiatan teknik sipil rekomendasi kami di situ Bapak. Terus yang kedua mengenai kegiatan yang sifatnya terkait dengan izin. Izin pada waktu itu adalah seluas lebih kurang pada waktu sampai dengan tahun kira-kira 5-7 tahun yang lalu 1,9 juta hektar. Tahun ini, tahun 2014 sampai dengan tahun sekarang ini lebih kurang 140.000 hektar. Artinya hanya 7% memang penambahan. Berarti memang tidak terlalu signifikan, memang sudah terjadi sejak lama. Jadi bukan artinya kami mau, ini berdasarkan data Bapak. Nah, berdasarkan hal-hal tersebut muncul kebijakan evaluasi terhadap seluruh izin-izin tersebut, mana yang melanggar, mana yang tidak memenuhi syarat, karena memang ada persyaratan yang minimal harus dicapai dan segala usaha, termasuk yang paling menentukan adalah tata ruangnya Bapak. Tata ruang tersebut itu yang kita rekomendasikan bahwa perlu adanya tata ruang dan langkah-langkah penanganan jangka pendek maupun di perkebunan misalnya, tidak hanya tanaman tapi juga menerapkan prinsip-prinsip konservasi tanah dan air sehingga retensi airnya tidak terjadi begitu cepat masuk ke dalam inlet dasnya atau daerah tangkapan airnya Pak, dalam hal ini sungai, sehingga membuat memang betul Pak menurun